aku lebih kuat dari mereka. Tapi kalau mereka bekerja sama dan mencari cara untuk mengalahkan aku, ini sangat berbahaya. Dan ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Yaudah deh, kelereng ajaibnya aku simpen aja ya, kelereng ajaib ini. Sampai kalian punya ide apa yang harus kita lakukan kelereng ajaib ini. Kalian setuju? Setuju. Lama. Bos. Kelereng. Syukurlah kelerengnya gak bersinar lagi. Lagian ya, gua nggak bakalan ngasih kelerengnya. Kenapa? Karena kelerengnya udah gue jual. Tapi kan kelerengnya itu punya ibu, bos. Lo denger ya, apa yang menjadi milik lo itu adalah milik gue. Apa yang menjadi milik gue, ya itu yang milik gue, bukan milik lo. Dan lagian ya, seingat gue, lo beberapa hari ini tuh nggak nyetor duit tuh, nyetor duit sampah ke gue, ya kan? Ya anggap aja. Ini semua itu adalah bayaran lo bisa tinggal di rumah gue. Lihat tuh bos, siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Bos, tolong bos, turunin saya bos, tolong bos. Bang, lepasin saya bang. Bos. Bos kayu, aku sukses. Sukses. Tolong bos. Bos. Akhirnya kalian hidup. Kalian hidup. Selamat datang. Perkenalkan, aku adalah ayah kalian. Dan sebagai anak-anakku, kalian harus menuruti semua perintah-perintah. Airi, Pritam tadi. Ini gawat, ini tuh gawat. Hah? Gawat apaan sih, Iboy? Kelereng ajaibnya hilang. Hah? Hilang gimana? Kemarin kan diambil sama Bos Iksan. Coba kamu tanya sama dia. Itu dia. Tadi aku udah tanya sama Bos Iksan. Tapi katanya kelereng ajaibnya udah dijual di toko bekas. Dijual ke toko bekas. Dijual? Ya ampun. Kita ke arah sana. Di sana tokonya. Iya. Aku bisa lihat dengan jelas kok. Nah, kayaknya aku bisa melihat di sana. Iya. Tenang ya. Nah, sekarang sudah mendarat. Ayo, silakan turun. Peri hitam, kita masuknya lewat pintu depan atau pintu belakang nih? Ya lewat belakang aja, biar nggak ketahuan. Ntar dulu, pasti si pemilik tokonya udah bangun. Buktinya tadi Bos Isan udah datang ke sini ngejual kelereng ajaibnya. Gini aja, aku coba menanganinya aja ya. Gimana caranya Peri hitam? Ya aku jadi pembeli seperti orang biasa. Tapi gimana cara kamu mendapati kelereng ajaibnya? Aku masih punya uang, jadi aku bisa membeli kelereng itu. Yaudah deh, kalau gitu. Jadi kan kita juga nggak usah ikut-ikutan. Yaudah, kalian tunggu sini ya. Aku mau masuk dulu. Ya, hati-hati ya Peri hitam. Barangkali ada yang saya bisa bantu. Ada cari sesuatu ya? Ini Pak, tadi pagi
tetangga saya yang namanya Pak Iksan datang ke sini ya? Pak Iksan, oh iya. Yang datangnya pagi-pagi banget kan? Iya, dia jual kelerengnya di sini kan? Oh iya, kelerengnya sangat bagus. Makanya pagi itu saya bayar agak cukup lumayan mahal. Memangnya kenapa deh? Saya mau beli lagi kelereng itu, Pak. Aduh, maaf deh, kelereng itu udah gak bisa dibeli lagi deh. Loh, kenapa, Pak? Saya bayar lebih deh. Bukan masalah dibayar lebihnya deh. Kelereng itu udah gak ada di sini. Kenapa, Pak? Kok nggak ada di sini? Kelereng itu sudah dibawa ke pabrik untuk dileburkan atau dicairkan lagi, Dek. Dan akan dibentuk lagi. Dicairkan? Iya, Dek. Gimana Pritam? Berhasil nggak? Enggak, Boy. Hah? Nggak dikasih sama pemiliknya ya? Kalau gitu, aku pakai kekuatanku aja deh. Bukan begitu. Masalahnya, kelereng ajaib itu nggak ada di toko ini. Hah? Udah dibawa pergi. Dibawa pergi? Terus gimana dong? Kita mau dibawa kemana sih? Padahal kan Bosisan tadi pagi baru ngejual kelerengnya. Kok udah laku begitu aja? Kelereng itu dibawa ke pabrik. Katanya mau dicairkan untuk dibentuk kalung yang bagus. Hah? Ya ampun. Jadi kelereng itu mau dihancurkan? Hah? Kita harus cepat dong. Ayo burung hitam, cepat. Iya. Tapi pabriknya di mana? Ke arah selatan burung hitam. Katanya nanti kita bisa ngeliat. Ya, beres. Ah! Sekarang kalian tahu kan? Siapa yang berhak atas kalian? Aku. Aku adalah ayah kalian. Dan mulai sekarang, kalian harus menuruti semua perintahku, bukan orang lain. Mengerti? Tunggu. Kamu kenapa? Kamu tidak mau menuruti perintahku? Hai! Kamu tidak bisa melawan aku! Aku yang menciptakan kalian! Aku yang menghidupkan kalian! Aku bisa memerintahkan bulu-bulu itu untuk ngelitikin kamu selamanya kalau kamu tetap tidak mau mendengar perintahku. Kalian lihat. Lihat kan? Ini pelajaran buat kalian. Kalau kalian tidak mau mendengarkan perintahku. Ini akibatnya. Bro, kok ada suara ledakan di sana? Ayo kita lihat. Ayo. Sekarang kita lewat mana nih? Lewat sana aja. Airi, ntar dulu. Biar nggak undang perhatian orang banyak, kamu ngumpet ya? Iya deh. Teddy, kamu pura-pura jadi boneka ya? Oke, boy. Weh, berhenti! Gawat, ada penjaga. Lari, jangan lari. Kita udah terlanjur di sini. Tanggung. Tapi si penjaga
Gak ada apa-apa kok. Udah yuk kerja lagi. Yaudah. Pak. Loh, kamu siapa? Kok kamu bisa masuk sini? Ini Pak, saya butuh bantuan. Bantuan apa, Dek? Saya lagi cari kelereng. Katanya kelereng itu dibawa ke sini untuk dicairkan. Kelereng? Kelereng apa? Iya Pak, bentuknya seperti kelereng, tapi kayak ada warna emasnya. Oh iya, saya ingat. Tapi kan itu udah dicairkan bersama batu-batu mulia lainnya. Di sana ya Pak? Iya, di sana. Tapi hasil pencairan yang tadi itu sudah dibawa, Neng. Hah? Dibawa kemana? Ya, dibawa ke toko perhiasan. Tepat waktu. Ini bahan mentah untuk hari ini, Pak. Oke. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Baru kali ini lihat emas yang berkilau kayak begini. Pasti perhiasan gue bakalan lebih bagus pakai emas yang ini nih. Hah? Beneran hilang? Maaf ya, gara-gara aku kelereng ajaibnya jadi hilang. Bukan kamu, Iboy. Kan Bos Iksan yang ngambil. Iya, Boy. Iya, tapi ini karena kelengahan aku. Kita semua berusaha mengambil kelereng ajaibnya. Dan Burung Hitam juga sudah terluka. Udah, tenang aja, Boy. Gak ada gunanya kita menyesal. Lagian, kita udah berusaha, ya kan? Ya betul, Boy. Sekarang yang kita harus pikirin gimana caranya ngelawan sosok misterius itu. Tanpa kelereng ajaib itu, kekuatan kita kan segini-segini aja. Padahal sosok misterius itu pasti dia semakin kuat. Terus kalau begini, gimana caranya kita lawan dia? Sekarang saatnya Ayah akan menunjukkan kalian semuanya. Dan sekarang saatnya kalian menunjukkan kemampuan kalian. Oke? Good. Ayo anak-anak, kita sudah sampai. Tunjukkan kemampuan kalian. Saatnya pertunjukan.
setia, jadi sahabat selamanya. Suka duka hadapi bersama selamanya. Teddy, Teddy, teman yang setia. Teddy, Teddy boy. Teddy, Teddy, teman yang sejati. Teddy, Teddy boy. Oh Teddy boy. Oh betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata selamanya. Teddy, Teddy, teman yang setia. Teddy, Teddy boy. Oh Teddy boy. Boy. Oh Teddy boy. Sini kok nggak ada? Semuanya kok nggak ada? Mana sih? Mana semua barang-barang ini? Elah. Boy, bangun boy. Boy, bangun boy, cepetan bangun. Ih boy. Bang, iya bang, sebentar. Boy, kenapa lo? Kok mukanya asem gitu sih? Lo sakit ya? Enggak kok Bang Edo, Ibu cuma ngantuk doang. Kalau nggak sakit, ayo cepetan. Bos udah nyariin tuh. Cepetan bangun. Iya Bang. Cepetan. Kenapa sih aku nggak hati-hati? Kelereng ajaib itu kan jadinya hilang. Kasian si Pritam. Dia kan sangat butuh kelereng ajaib itu. Boy, ayo cepetan. Mana sih? Ayo. Si bos, si boy. Boy, sekarang lo beresin semua yang ada di rumah. Abis itu lo baru boleh makan. Siap bos. Sana. Pak, bagaimana keadaan ini bisa terjadi? Bukankah pengamanan museum sangat ketat? Ya, ini juga sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Dan mereka juga sedang mencari tahu kemungkinan bisa terjadinya hal ini. Berani bener tuh orang. Apaan bos? Apa Bapak sudah mempunyai dugaan siapa yang melakukan tindakan ini? Tidak, saya tidak mempunyai dugaan siapa yang melakukan ini. Tapi saya percaya, siapapun juga orangnya yang melakukan ini akan segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Bukan begitu, Bapak? Jadi, tim kami akan melakukan penyelidikan yang intensif atas kejadian ini. Rampok museum? Dari apa bos? Isinya kan barang-barang lama. Lo nggak mikir apa? Yang ada di museum itu emang itu barang-barang lama. Tapi barang-barang lama itu kalau dijual itu harganya tinggi, bisa mahal, bisa melejit. Oh gitu bos. Makanya bos, banyak kan yang mau ngerampok. Ya elah. Yang gua masalahin itu bukan yang rampok, tapi itu tuh, yang ngerampok itu tuh berani banget yang ngerampok museum. Kan di museum itu banyak security-nya, ada CCTV-nya juga, penjagaannya ketat. Canggih amat itu rampok ya. Hidup ini memang indah. Sekarang saatnya melakukan permintaan. Halo? Selamat pagi Pak Direktur. Bagaimana kondisi museum yang sudah kosong itu? Ini siapa?
kamu mau mengganggu ya? Jangan sinis begitu dong, Pak. Saya sama sekali nggak mengganggu. Justru saya ingin membantu Bapak untuk mengembalikan semua barang-barang yang hilang di museum itu. Ini siapa? Dan tahu nomor saya itu dari siapa? Bapak tidak perlu tahu siapa saya. Tapi saya bisa mengembalikan semua barang-barang yang ada di museum itu pada tempatnya. Tapi dengan satu syarat. Bagaimana saya bisa percaya sama kamu kalau kamu memiliki semua barang-barang museum yang hilang? Jangan-jangan kamu hanya menggertak saja. Iya. Terserah Bapak mau percaya sama saya atau tidak. Tapi yang jelas saya sudah menaruh satu bukti barang di atas mobil Bapak. Silakan Bapak lihat. Dan saya yakin Bapak akan percaya saya bisa mengembalikan semua barang-barang yang ada di museum itu. Utuh. Halo? Halo? Pak. Maaf, para wartawan tetap di sini. Nanti kami sampaikan perkembangan selanjutnya. Pak Direktur, ada apa, Pak? Loh, kok patungnya ada di situ, Pak? Orang yang telepon ini memang benar. Dia bilang dia tahu di mana barang-barang museum yang hilang itu. Aduh, patungnya! Siapa yang menjatuhkan patungnya? Siapa yang menjatuhkannya ya? Iya, siapa, Pak ya? Tadi Siapa, Pak? saya nggak tahu dia siapa. Tapi dia bilang dia tahu di mana barang-barang museum yang hilang itu. Halo? Ya, gimana? Sekarang Anda percaya sama saya kan? Kamu tuh ya, kamu orang yang nggak tahu barang seni ya. Kamu baru saja menjatuhkan barang yang sangat berharga. Silakan Anda pikirkan sendiri. Kalau Anda tidak mau memenuhi permintaan saya. Ingat, saya bisa menghancurkan semua barang-barang Anda. Seperti patung tadi. Jangan! Jangan kamu lakukan. Ada apa, Pak? Please, jangan kamu lakukan. Itu semua sangat berharga, sangat penting bagi bangsa kita. Oke. Tadi kan saya bilang sama Anda. Saya akan melakukan hal itu kalau Anda tidak memenuhi permintaan saya. Kamu mau minta apa? Bawa boneka Teddy ke saya. Boneka itu dimiliki oleh anak bernama Iboy. Kalau boneka itu sudah berada di tangan saya akan kembalikan semua barang-barang museum itu ke tangan Anda. Dengan utuh. Ada apa sih, Boy? Ini gawat. Ada orang yang nyariin aku. Oh Teddy boy. Oh Teddy boy. Boy, kalau beres-beres itu yang bener dong. Jangan nanggung-nanggung, yang bersih. Iya, Bang Edo. Boy mau rapiin kamarnya Bos dulu. Ya udah, kalau gitu sekalian dipel ya. Oke, Bang Edo. Ngapain lo? Mau nonton, Bos? Emangnya kerjaan lo udah beres? Udah kok, Bos. Si Iboy aja tuh yang kerjanya lambat. Makanya kerjaan dia itu enggak selesai-selesai, Bos. Masa sih? Kayaknya dari tadi gue perhatiin lo nggak ngerjain apa-apa. Ya udah, kalau gitu lu gua tugasin buat beresin kamar mandi dan lo gosok tuh kamar mandi sampai bersih. Hah? Beresin kamar mandi? Aduh, Bos, leher gue itu masih sakit, Bos. Dan badan gue masih pegel-pegel.
biar Iboy aja ya bos. Yang kerja itu suka. Gua nyuruhnya lo bukan di boy. Aduh bos, masih sakit nih leher. Bodoh. Oh iya, sebenarnya kan Bang Edo kena begitu karena aku juga. Pas aku sibuk-sibuk mau nyari si kelereng ajaib itu. Bos, udah bos, biar Iboy aja yang bersihin kamar mandi. Gitu dong boy. Ya udah. Terserah lo berdua. Lo mau ngomong apa terserah. Yang penting ini rumah ada yang beresin, ada yang bersihin kamar mandi, ada yang gosokin. Udah, terserah siapa yang ngerjain. Suara apaan tuh? Bos. Kok kayak ada suara mobil berhenti ya? Ya udah, kita cek yuk. Ayo bos. Dok, kok depan rumah kita banyak polisi sih, Dok? Emang kita ada buat salah apaan, Dok? Nggak tahu bos. Perasaan akhir-akhir ini kita di rumah aja. Gak mungkin kalau kita buat salah bos. Iya juga benar. Waduh, itu polisinya kesini lagi. Dut, gimana nih Dut? Masa iya kita mau ditangkap sama tuh polisi, Dut? Apa? Kita itu salah main sulap, Dut, makanya kita mau ditangkap. Ya, kita buka aja bos pintunya. Daripada pintunya didobrak gimana bos? Siapa tahu mereka cuma mau nanya-nanya bos. Udah buka aja bos. Aduh, gimana dong? Permisi. Buka pintunya, atau bapak polisi ini akan mendobrak pintu ini. Siapa di antara kalian yang namanya Iboy? Bukan gue, Pak. Bukan gue pak. Bukan gue. Ikan bos ya. Jadi mana yang namanya Iboy? Mana? Oh, jadi ini yang namanya Iboy. Jawab! Rita, Airi, Teddy. Ada apa sih, Boy? Ada apa sih, Boy? Ini gawat. Ada orang yang nyariin aku. Yaudah deh, sekarang kalian ngumpet ya. Iya. Kamu yang namanya Iboy. Iya, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Jadi ini boneka yang namanya Teddy. Iya, Pak. Pak, ini kan boneka kesayangan saya, Pak. Maaf ya Iboy, ini sangat penting. Ini darurat. Barang-barang bersejarah bangsa kita tergantung dengan boneka ini. Tapi, Pak, kalau boneka saya ini apa? Maaf ya, saya tidak bisa menjelaskannya. Hah? Terima kasih atas kerjasamanya. Ya. Aduh, Teddy! Terima kasih atas kerjasama kalian. Iya, Pak. Benar. Iya, Pak. Mari Pak. Siap. Aduh, ternyata itu bapak-bapak datang ke sini cuma mau ngambil boneka jeleknya si Boy. Itu bos, emangnya kita buka. Teddy saya! Balik ganti Teddy! Itu boneka kesayangan saya! Tunggu! Oh Teddy boy.
Kok mereka tega sih mau bawa si Teddy? Yaelah boy, ngapain sih lo tangisin? Ngapain sih lo sedih? Lagian kan itu cuma mainan. Iya boy, lo kasih aja sama orang. Siapa tahu lo dapet mainan lagi pas lo nyari sampah, ya kan bos? Iya bener tuh kata Edo. Boy! Boy, Mau kemana lo, Boy? boy, Boy! sini boy, Boy! boy. Mana dia bos? Tahu! Tadi perasaan kan si Boy lari ke kamar kan? Iya bos. Terus sekarang kemana tuh bocah? Cepet amat hilangnya. Makanya bos, kalau bos suruh gue jagain nih boy, gue juga bingung. Mereka ngapain sih? Kok mau ngambil berang kusut? Gak tahu, aku juga bingung. Tapi sih kata bapak itu, si Teddy dibutuhkan untuk kepentingan museum. Hah? Jangan-jangan direktur museum itu tahu tentang Teddy. Tahu dari mana? Itu yang harus kita cari tahu. Tapi orang gak akan tertarik sama Teddy. Kecuali mereka tahu kalau Teddy itu bukan boneka biasa. Berhenti di sini, Pak. Ya, sesuai dengan perintahnya kita disuruh tunggu di sini. Tunggu sebentar ya Pak Supir. Baik, Pak. Nah, ini dia. Saya sudah berada di tempat yang Anda minta. Saya sendirian, cuma sama supir saya. Sekarang ikuti instruksi saya selanjutnya. Bawa boneka Teddy itu ke tempat sampah yang berada tidak jauh dari tempat Anda. Tempat sampahnya sudah saya lihat. Ya. Saya sudah meletakkan boneka Teddy di tempat sampah. Sekarang, apa yang saya harus lakukan? Anda sudah menepati janji Anda. Dan saya juga akan menepati janji saya. Saya akan kembalikan semua barang-barang Anda. Dan saya bisa ambil barang-barang saya di mana? Barang-barang itu semua sudah ada di tempatnya masing-masing di dalam museum. Sekarang silakan Anda kembali ke museum dan cek di sana. Semuanya sudah ada di sana. Iya, terima kasih. Ayo Pak, kembali ke museum. Kok Teddy ditaruh di tempat itu dan ditinggalin begitu aja sih? Iya, aneh banget sih. Masa diambil dari Iboy? Cuma buat disia-siain kayak begitu. Iya, pasti ada yang aneh. Iya, pasti ada yang aneh. Nah, apa kalian dengar yang dibicarakan di telepon barusan? Enggak, aku nggak dengar. Soalnya kejauhan. Aku juga nggak dengar. Udah, tenang aja. Aku bisa dengar kok dengan kekuatanku. Gimana? Kayaknya dia diperas. Dia mengambil Teddy bukan karena keinginannya. Tapi ada seseorang yang menggunakan dia untuk mendapatkan Teddy. Siapa? Itu yang harus kita cari tahu. Ya udah, kalau begitu kita tunggu aja di sini. Kita lihat siapa yang ambil beruang kusut. Mudah-mudahan orang itu tidak bohong. Semoga semua barang-barang sudah kembali ke museum.
asistenku. Halo? Halo, Pak Direktur. Ini aneh sekali, Pak. Barang-barang yang tadinya hilang, ternyata sekarang sudah ada di tempatnya masing-masing, Pak. Iya, saya akan segera ke sana. Iya, Pak. Ya ampun. Lama banget sih. Iya, kok ada orang yang keluarin bawa si Teddy. Jangan-jangan orang itu cuma mau ngebuang-buang kusut. Yaudah, kita ambil aja yuk si Teddy-nya. Gimana, Rita? Ya udah, kita ambil aja si Teddy. Udah sejam kita tunggu di sini, tapi nggak ada tanda-tanda. Ayo burung hitam. Baik, baik. Kayaknya aku dipindahin deh. Tapi dibawa kemana ya? Aduh. Boy. Ya udah, biar aku yang ambil. Ya, hati-hati ya, Boy. Ya, Boy, kamu hati-hati ya. Iya, hati-hati, Boy. Hati-hati, Boy. Apa-apa kan? Teddy! Boy! Jangan, Boy! Ritam, kamu tuh kenapa sih? Aku kan mau nolongin si Teddy. Kamu sabar, Boy. Ritam, kamu tuh nungguin apa lagi sih? Nanti keburu si Teddy dibawa pergi. Boy, kita harus berpikir jernih. Kalau lubang itu jebakan, gimana? Pritam, tapi aku takut kalau nanti si Teddy diapa-apain sama orang. Boy, kamu harus ingat, burung kusut itu kan punya kekuatan. Mana bisa dia dijebak. Aku yakin dia pasti bisa melepaskan diri. Kamu harus percaya sama kekuatannya burung kusut. Iya, Boy. Teddy bukan sekedar boneka. Teddy itu sahabat aku, keluarga aku. Teddy, gimana lagi dong caranya mencari kamu? Wow, keren banget. Kalau dia berkilau dari biasanya sih, ini mah keren. Asli keren banget. Ya iyalah, balik lagi ke kualitas emas yang gue bikin pakai